Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Nasyal Rezain dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu contoh dari penerapan e-government yang ada di Indonesia. Contoh yang saya ambil kali ini adalah mengenai tilang elektronik. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai tilang elektronik, yuk simak videonya. Nah, selanjutnya kita membahas apa sih tilang elektronik itu. Tilang elektronik atau yang biasa disebut dengan Electronic Traffic Law Enforcement ini adalah tilang elektronik yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya untuk menindak pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas. Nah, ini juga merupakan salah satu implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Nah, bagaimana sih perkembangan tilang elektronik ini di Indonesia? Saat pertama kali diterapkan, tilang elektronik ini hanya dapat mendeteksi kendaraan yang melakukan pelanggaran menerobos lampu merah dan menginjak marka jalan. Seiring berjalannya waktu, kamera analitik pintar yang telah terpasang di berbagai ruas jalan ini selalu mengalami perkembangan, mulai dari kualitas kamera, jumlah, kemampuan, dan penempatan kameranya. Di setiap titik kamera analitik ini terdapat jaringan fiber optik dengan kecepatan tinggi berupa Virtual Private Network dengan bandwidth 80 Mbps. Saat ini, kamera canggih tersebut sudah dapat merekam pengemudi yang menggunakan handphone, tidak menggunakan sabuk keselamatan, dan pelanggaran sistem ganjil genap. Nah, lebih kerennya lagi, sekarang kamera tilang elektronik ini juga dapat menyediakan informasi kepada petugas kepolisian untuk mengungkap kasus kriminal, misalnya mendeteksi kendaraan hasil curian. Perkembangan tidak hanya terjadi dalam aspek kecanggihan kameranya saja, tetapi juga pada penerapannya. Sejak September 2019, kamera tilang telah terintegrasi dengan Transjakarta melalui pemasangan kamera canggih pada jalur busway. Dengan ini, kamera juga dapat menangkap pengguna jalan yang menerobos jalur busway. Korlantas Polri telah menerapkan sistem e-tilang elektronik ini di jalan tol sejak 1 April 2022 dan hingga 1 September 2022 ada 16 titik yang terpasang oleh CCTV dari kamera ini. Nah, selanjutnya ada beberapa informasi mengenai tilang elektronik. Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan undang-undang di atas, pelanggaran yang akan kena tilang elektronik adalah pelanggaran sebagai berikut. Yang pertama, melanggar lampu lalu lintas dan marka jalan. Yang kedua, tidak mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda 4. Yang ketiga, berkendara sambil menggunakan gawai pintar. Yang keempat, melanggar batas kecepatan. Yang kelima, menggunakan plat nomor palsu atau tidak berplat sama sekali. Yang keenam, berkendara melawan arus. Yang kedelapan, tidak mengenakan helm. Yang kesembilan, berboncengan lebih dari 2 orang. Dan yang terakhir, tidak menyalakan lampu saat malam dan siang hari bagi sepeda motor. Kita bahas yuk bagaimana sih cara kerja dari tilang elektronik ini. Kamera tilang elektronik ini dapat mengungkap berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan, mulai dari pelanggaran ganjil genap, marka jalan, penggunaan ponsel saat berkendara, dan pelanggaran lainnya. Selain dapat menganalisis berbagai jenis pelanggaran, kamera berbentuk CCTV ini juga mengidentifikasi dan menganalisis jenis kendaraan, bahkan nomor registrasi kendaraan bermotor melalui nomor plat kendaraan yang dijadikan rekaman output dalam bentuk image maupun video. Jadi, data-data kendaraan yang melanggar dari kamera tersebut akan disajikan kepada petugas kepolisian dan nantinya akan diverifikasi. Selanjutnya, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan sesuai dengan registrasi kendaraan tersebut. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu berapa sih denda tilang elektronik ini, berikut besaran denda tilang elektronik sesuai dengan jenis pelanggarannya. Yang pertama, melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan
Denda tilang elektronik ini sebesar 500.000 atau pidana kurungan selama 2 bulan. Yang kedua, tidak mengenakan sabuk keselamatan, denda tilang elektronik sebesar 250.000 atau kurungan penjara selama 2 bulan. Yang ketiga, mengemudi sambil mengoperasikan smartphone didenda 750.000 atau kurungan penjara selama 3 bulan. Yang keempat, melanggar batas kecepatan, denda tilang elektronik ini sebesar 500.000 atau kurungan penjara selama 2 bulan. Selanjutnya, menggunakan plat motor palsu dengan tilang elektronik sebesar 500.000 atau pidana kurungan selama 2 bulan. Kemudian, berkendara melawan arus didenda sebanyak 500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan. Dan menerobos lampu merah, denda ini juga dikenakan biaya 500.000 atau kurungan selama 2 bulan. Selanjutnya, tidak menggunakan helm atau helm yang digunakan tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia, denda tilang elektronik sebesar 250.000 atau penjara maksimal 1 bulan. Dan berboncengan lebih dari 3 orang didenda dengan sebesar 250.000 atau kurungan selama 1 bulan. Yang terakhir, tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor didenda sebesar 100.000 atau dipenjara 15 hari. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu di mana sih cara cek tilang, berikut cara cek status tilang elektronik seperti dilansir dari Detik Foto. Kunjungi halaman dan link yang sudah tertera di sini ya. Kemudian masukkan nomor plat kendaraan, nomor mesin, dan nomor rangka sesuai dengan STNK. Setelah terisi semua, pilih cek data. Nah, di sini juga tertera langkah-langkah jika terkena tilang, yaitu ikuti sidang tilang jika surat tilangnya berselip merah, lalu bayar melalui sistem e-tilang kalau surat tilangnya berselip biru, kemudian urus tilang dari rumah melalui layanan Pos Indonesia atau e-tilang, dan yang terakhir, ambil dokumen tilang di kejaksaan. Tilang elektronik beroperasi selama 24 jam ya teman-teman. Nah, batas waktu terakhir pembayaran denda tilang online adalah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Tidak membayar tilang dikenakan konsekuensi dan sanksi loh. Berikut sanksinya. Nah, di sini ada beberapa pesan untuk teman-teman yang mengemudi. Nah, untuk teman-teman lebih waspada lagi ya dalam berkemudi. Sekian video dari penerapan e-government yaitu mengenai tilang elektronik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.